yang mengatakan agak aneh ya, katanya ingin bangun 40 kota tapi menolak IKN. Tapi ya monggo lah, begitu kata Mas Gibran gitu ya. Terus juga kalau Pak Mahfud sendiri, beliau mengatakan kaget ya ketika mendengar program Caimin yang ingin membangun 40 kota. Hai semuanya, selamat datang di Sinergi Update. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Guys, terkait pernyataan atau program Caimin gitu ya saat debat, beliau kan sempat bicara bahwa bertekad akan minimal tuh harus membangun 40 kota baru yang selevel Jakarta, guys. Nah, di situ kan sempat dikomentari juga ya dengan Gibran, juga Pak Mahfud gitu ya. Tapi kali ini banyak netizen yang menyoroti dan mengomentari terkait program Caimin tersebut, guys. Termasuk Pak Ridwan Kamil juga ikut berkomentar soal program kontroversial Caimin itu ya, yang akan membangun katanya 40 kota selevel Jakarta. Wow. Kalau dalam videonya sendiri ya, di situ sempat dikomentari oleh Mas Gibran ya, yang mengatakan agak aneh ya, katanya ingin bangun 40 kota tapi menolak IKN. Tapi ya monggo lah, begitu kata Mas Gibran gitu ya. Terus juga kalau Pak Mahfud sendiri, beliau mengatakan kaget ya ketika mendengar program Caimin yang ingin membangun 40 kota selevel Jakarta ketika menjabat selama 5 tahun atau 1 periode, guys. Nah, kalau menurut Pak Ridwan Kamil ya, ketika ditanyai bagaimana komentarnya terkait program Caimin tersebut, Kang Emil ini ketika ditanya awak media, guys, dia mengatakan bahwa menurutnya tidak realistis. Untuk seperti Jakarta aja katanya butuh 75 tahun prosesnya, di mana ekonomi terpusat di sana. Tapi kalau meningkatkan kapasitas, iya. Tapi kalau setara Jakarta menurut saya tidak realistis, kata Kang Emil. Jadi berkampanye juga harus penuh dengan akal sehat, menjanjikan sesuatu yang bisa dieksekusi dan sebagainya ya. Terus Kang Emil juga menambahkan, kita mau mengejar Jakarta versi IKN aja kan malah dihalang-halangi, ibaratnya melalui narasi-narasinya Caimin ini. Jadi agak bertentangan ya dengan apa yang dinarasikan, katanya. Saya sebagai sosok yang mempunyai sedikit keilmuan di bidang perkotaan, menurut saya itu tidak realistis, kata Pak Ridwan Kamil, guys. Nah, Kang Emil sendiri mengatakan ya, untuk jadi Jakarta itu butuh waktu atau prosesnya itu hampir atau sekitar 75 tahun ya untuk bisa selevel Jakarta di mana ekonomi terpusat di sana. Sedangkan Caimin sendiri mau mengatakan mau membangun gitu ya 40 kota selevel Jakarta. Yang di sini yang dianggap agak bertentangan adalah ketika dia menolak IKN. Kan kita mau bikin Jakarta yang versi IKN gitu ya, kata Kang Emil. Tapi dalam narasi-narasinya Caimin itu seolah bertentangan gitu loh, menentang gitu loh adanya IKN ini. Kemudian ketika membuat program 40 kota selevel Jakarta akan dibangun ini dianggap nggak selaras gitu ya antara apa yang ditolak dan apa yang akan dilakukan. Jadi ya itulah, guys, komentar dari Kang Emil ya, yang beliau sendiri menyebutkan bahwa dirinya mempunyai sedikit keilmuan di bidang perkotaan dan menurutnya itu tidak realistis. Dia juga menambahkan untuk berkampanye itu pakai akal sehat gitu, guys, dan menjadikanlah sesuatu yang bisa dieksekusi. Jadi menurutnya 40 kota selevel Jakarta ini nggak masuk akal gitu ya. Nah, guys, coba kita lanjut ke komentar netizen yang berikutnya ya. Kalau tadi dari Kang Emil, sekarang kita ke netizen, guys. Nah, kalau netizen ini terkait program 40 kota, pembangunan 40 kota selevel Jakarta oleh Caimin, dia berkomentar katanya gini, Caimin, kata dia, gedabrusmu kok nggak wes-wes, kata dia, kok gedabrusnya nggak selesai-selesai, nggak sudah-sudah.
Ini loh, sudah nggak zaman Roro Jonggrang yang minta 1000 candi dalam semalam. Mau dari mana anggarannya membangun 40 kota seperti Jakarta dalam jangka 5 tahun? Haduh, jin yang bikin patung dan bikin candi aja gedek melihat janjimu, kata netizen yang ini guys. Oke, jadi kalau menurut netizen yang ini ya, membangun 40 kota dalam 5 tahun itu ibaratnya dia jadi teringat gitu ya sama Roro Jonggrang yang bangun 1000 candi dalam semalam. Ibaratnya seperti itu guys. Dan katanya bahkan jin yang bikin patung dan candi pun bisa gedek gitu ya, bisa geleng-geleng dengar atau ngelihat janjinya Caimin ini guys. Ya begitulah komentar netizen guys ya. Dan kita lanjut ke netizen berikutnya nih. Kalau netizennya ini dia mengatakan bahwa dia bertanya nih, 40 kota selevel Jakarta, percaya nggak? Nggak percaya, kata netizen ini. Gimana mau percaya? Anies Muhaimin mau membangun 40 kota selevel Jakarta, sedangkan IKN sendiri ditolak. Ya kan lucu kan, katanya. Kalau membangun kota hampir 500 triliun, kalau dikali 40 udah berapa? Mereka menjabat berapa tahun? 5 tahun. Belum double track di Lampung, Banjarmasin, belum 10 stadion bertaraf internasional yang katanya akan dibangun juga. Belum lagi janji-janji yang lain, sedangkan kerja cuma 5 tahun. Yang bikin saya nggak percaya ya, kan IKN ditolak katanya. IKN ditolak tapi akan membangun 40 kota. Jadi ya yang pasti-pasti aja lah, nggak perlu perubahan katanya. Tapi melanjutkan, nggak mungkin kita turun lagi ke SMP ketika kita sudah sampai SMA. Kita harus ke S1 untuk menuju Indonesia agar emas. Untuk menuju Indonesia emas maksudnya. Agar nanti bisa selanjutnya S3. Kelak nanti kalau Indonesia sudah emas, kita ini berada di S3, kata netizen ini guys. Jadi itu ya guys, beliau sendiri atau netizen ini tuh nggak percaya dengan janji 40 kota yang akan dibangun selama satu periode masa jabatan gitu ya. Itu aja menurut dia sudah menghabiskan anggaran yang segitu banyak, yang mungkin levelnya ya seperti IKN gitu loh. Ketika IKN sendiri ditolak karena menyerap anggaran yang begitu banyak katanya, di mana 1% anggaran tersebut aja kalau misal dibuat bangun jalan bisa seluruh Kalimantan dibangun gitu ya. Kali ini Caimin bikin 40 kota yang kalau dihitung-hitung sama netizen tadi udah berapa gitu loh. Belum juga ngerealisasiin janji-janji yang lain kayak double track di Lampung, Banjarmasin, terus juga 10 stadion bertaraf internasional, dan juga janji-janji lainnya yang emang banyak banget ya program atau janji Caimin dan Pak Anies ini. Dimana menurut netizen ini tuh bikin gak percaya gitu loh guys. Janji segitu banyaknya yang diestimasi bakal menyerap anggaran segitu banyaknya, tapi dalam periode 5 tahun kira-kira bisa kelar gak semua janji itu? Makanya netizen ini nggak percaya guys. Dan netizen ini juga menambahkan ya, kalau misalnya kita ada di SMA sekarang, nggak mungkin lah kita turun ke SMP, kita harus ke S1 dan ke S2 hingga ke S3, dimana katanya S3 ini ibaratnya ada ketika Indonesia ini sudah berada di Indonesia emas, sudah menjadi Indonesia emas. Seperti itu guys. Jadi netizen ini nggak percaya ya, karena IKN aja ditolak, kok mau bangun 40 kota selevel Jakarta, kata dia. Oke guys, sekarang kita lanjut ke netizen yang berikutnya. Nah kalau netizen ini ya guys, dia berkomentarnya seperti ini. Cawapres punya visi misi nggak masuk akal, rakyat nggak percaya Min, program kerja lu muluk-muluk dan nggak masuk akal, katanya. Mau bangun 40 kota besar sekelas Jakarta nggak masuk akal. Mau bangun satu kota IKN aja Anda atau Caimin nggak konsisten. Yang dulu dukung sekarang nggak dukung, gimana sih? Sekelas cawapres ditanyain Gibran gelagepan nggak bisa jawab, kata dia. Gimana sih punya visi misi dan program kerja kok selepat-selepet katanya.
capresnya KTP angin. Lu selepat. Oke, sekali kata netizen ini ya guys, jadi nggak percaya gitu ya. Dan katanya program pembangunan 40 kota besar sekelas Jakarta itu muluk-muluk dan nggak masuk akal. IKN aja nggak didukung, nggak konsisten gitu ya. Dulu dukung, sekarang nggak. Mau bikin 40 kota sekelas Jakarta katanya. Kemudian dia menambahkan ya, sekelas cawapres ditanyain Gibran aja gelagapan katanya. Kalau Pak Anies ini katanya KTP angin ya. Kalau cawapresnya atau Caimin ini selepat katanya. Ya memang sih ketika debat itu kalian bisa hitung guys berapa kali dia ngomong selepet gitu ya. Banyak banget, bahkan ada media juga yang menghitung berapa kali selepet yang disebutkan oleh Caimin ketika debat cawapres itu guys. Oke guys, itu komentar netizen yang itu ya. Dan sekarang kita lanjut nih ke netizen yang berikutnya. Netizen yang berikutnya ini guys, terkait program Caimin yang ingin membangun 40 kota sekelas Jakarta ya. Jadi menurut netizen ini itu membutuhkan dana seperti halnya pembangunan IKN. Yaitu 500 triliun. Jikalau dikalikan jadi 40 kota, berapa uang yang harus dikeluarkan, kata dia. Kemudian uang dari mana yang akan digunakan untuk membangun kota sekelas kota metropolitan? Ini adalah pernyataan blunder bin ngawur, saya kira. Dan kemudian rakyat juga pada tahu bahwa paslon 01 baik capres maupun cawapres memang kalau bicara tidak by data, kata dia. Bicara ngawur dan hanya retorika serta mengolah kata. Dan tidak mungkin 40 kota dibangun dengan APBN yang kita miliki yang hanya sekitaran 3.000 T. Kita tahu bahwa keterbatasan anggaran APBN yang digunakan untuk Sarpras, di mana anggaran untuk Sarpras hanya 35%, yang itu artinya maksimal anggaran untuk Sarpras ini ya 1.000 T. Dan ini menunjukkan bahwa Pak Muhaimin atau Caimin tidak paham tentang penggunaan APBN. Oke guys, kalau menurut netizen yang ini ya, dia mengatakan ya dia menghitung awalnya butuh dana berapa nih kalau misalnya mau bangun 40 kota, dan katanya itu ya setara pembangunan IKN yang ditolak gitu loh. Dan menurutnya ini adalah program yang blunder bin ngawur, kata dia. Dan menurut dia paslon 01 baik capres dan cawapresnya ini ya kata netizen ini kalau bicara nggak by data, ngawur, retorika dan hanya mengolah kata dia. Banyak banget ya. Dan dia juga menambahkan kalau menurut dia Caimin ini nggak paham tentang anggaran atau penggunaan APBN guys. Karena ya seperti itulah alokasi APBN untuk pembangunan atau Sarpras itu ya cuma 35% gitu loh. Jadi cuma berapa kalau misalnya mau dibuat untuk membangun 40 kota ini nggak masuk akal, kata dia guys. Nah seperti itu ya penjelasan netizen yang ini atau komentarnya. Nah kemudian kita lanjut nih ke netizen yang terakhir guys. Wah oke, kalau netizen yang terakhir ini dia menjawab atau mengomentari pendukung Caimin ya. Ketika debat kemarin pendukung Caimin ini mengatakan bahwa Pak Muhaimin atau Caimin ini menang telak ketika debat cawapres kemarin guys. Kemudian netizen ini menjawab ya. Dia bilang begini, Bapak pernah ngerasain jatuh cinta kan Pak? Ya itu, tai ayam dibilang coklat rasanya enak. Untuk yang terlihat jelas di depan mata bisa kita dengar, masih bisa kita lihat, masih dibilang menang telak katanya. Coba lihat responnya masyarakat Indonesia dan media luar. Menang telak tuh di sisi mananya? Selepet, kata dia. Selepet terus dikembangkan untuk membuat gimmick tapi nggak booming dan nggak berhasil. Malah bilang gemoy dan jogetnya Prabowo yang katanya dibuat-buat. Padahal gimmicknya sendiri ini soal selepet nggak berhasil, kata dia. Terserah, katanya. Yang penting kalau kalah jangan memframing kalah nih karena dicurangin. Repot. Kalau seperti itu gak usah ikut kontestasi pilpres aja. Wow.
Oke guys, kalau menurut netizen yang terakhir ini ya, dia itu mengomentari pendukungnya Caimin yang mengatakan atau mengklaim bahwa Caimin dalam debat itu menang telak guys. Kemudian dia mengatakan bahwa masih bisa dilihat, masih bisa didengar, kok bisa dikatakan menang telak itu dari sisi mananya gitu loh, selepet kata dia. Terus dia juga bilang bahwa pernah jatuh cinta enggak? Ya itu, kalau jatuh cinta itu seperti itu, tai ayam nih dibilangnya coklat dan rasanya enak. Seperti itu guys, tahu kan maksudnya. Nah oke guys, seperti itu ya komentar dari beberapa netizen termasuk Pak Ridwan Kamil mengenai programnya Caimin yang akan membangun 40 kota sekelas Jakarta setelah menjabat dalam satu periode yakni 5 tahun. Dan menurut netizen mayoritas ya mengatakan, bahkan Pak Ridwan Kamil aja mengatakan juga nggak realistis gitu loh, nggak masuk akal. Dan memang kalau kita kumpulkan ya, janji-janjinya Caimin ini banyak banget. Ada juga akhirnya netizen yang bertanya, bagaimana cara merealisasikannya? Untuk hal ini aja, untuk 40 kota aja itu anggaran yang diperlukan segitu. Dan untuk jadi satu kota, Jakarta aja itu tuh butuh 75 tahun. Jadi gimana caranya gitu loh bisa dalam satu periode bikin 40 kota. Belum juga janji-janji yang lainnya yang juga muluk-muluk banget. Maksudnya mungkin gak muluk-muluk kayak menurut Caimin atau Pak Anies, tapi menurut netizen itu terlalu tinggi guys, dan akhirnya dianggap gak realistis gitu ya, saking banyaknya dan saking besarnya gitu loh programnya. Nah oke guys, itu menurut netizen. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel Sinergi Update untuk informasi update dan menarik lainnya. Sampai jumpa di lain video. Bye.